Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eko Supriyanto di channel Eko Spy. Kali ini saya akan membahas sebuah jurnal untuk memenuhi tugas manajemen kewirausahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa kita ke intro terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Menjadi Sosiopreneur Muda, Potret dan Dinamika MAM Sosiopreneur Sanggar ASI. Sebelum lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu apa itu sosiopreneur. Sosiopreneur atau wirausaha sosial itu adalah kegiatan berwirausaha berbasis bisnis dengan misi utama menciptakan social impact yang meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Misi sosiopreneur adalah memandirikan masyarakat kelas bawah. Kegiatan bisnis dalam sosiopreneur bukan untuk profit semata. Bermanfaatan bagi masyarakat atau pelaku usaha lain dalam rantai nilai atau lingkungan sekitar adalah prioritasnya. Titik utama dalam sociopreneurship adalah adanya masalah di masyarakat yang diselesaikan. Usaha berbasis sosial ini diperuntukkan untuk membantu sesama dalam operasionalnya sekaligus memberikan edukasi-edukasi. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan biasanya diberikan modal untuk melakukan usaha, di mana usaha tersebut nantinya akan dipantau setiap hari dan bulannya. Bukan hanya itu, biasanya melalui pemantauan itu, jika usaha yang dijalankan berhasil dan menghasilkan profit yang besar, ada sistem bagi hasil, di mana dana bagi hasil tersebut akan diputar kembali untuk membantu yang lainnya dalam memulai usaha. Penelitian ini merupakan studi awal yang fokus pada individu, yaitu mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosial. Kajian ini menggunakan metode studi kasus dengan subjek penelitian utama adalah MAM Sosiopreneur Sanggar ASI. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa proses menjadi sosiopreneur memerlukan beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Dari awal, keyakinan menjadi kekuatan utama yang mampu menggerakkan diri untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, yaitu kegagalan ibu menyusui atau tidak optimalnya pemberian ASI kepada bayi. Preferensi nilai dan norma dapat diinternalisasi pada semua proses bisnis sosialnya, termasuk pada tempat kerja, jejaring mitra, klien, atau komunitas penerima manfaat layanan sosial, serta institusi keluarga. Dalam proses mengembangkan bisnis sosialnya, sosiopreneur ini memiliki kemampuan adaptif dalam respon perkembangan inovasi. Dengan demikian, MAM Sosiopreneur Sanggar ASI dapat menjadi role model bagi kaum muda, khususnya perempuan yang mencoba menumbuh kembangkan potensi dirinya untuk berperan serta menjawab masalah dan kebutuhan sosial masyarakat. Bila ditinjau dari siklus hidup wirausahawan sosial, MAM Sociopreneurship Sanggar ASI telah melampaui tahapan masa magang, mampu menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya melalui rintisan bisnis sosialnya, mengonsolidasikan organisasinya, serta penyebaran gagasan-gagasannya sampai diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses mengembangkan bisnis sosialnya, perkembangan teknologi informasi khususnya pemanfaatan media sosial dalam proses bisnis khususnya pemasaran telah memunculkan varian strategi berbisnis yang memiliki potensi pengembangan bisnis sosial ke depan. Pelibatan teman atau orang-orang yang dikenal baik oleh sosiopreneur menjadi modal sosial yang dimiliki dan sangat melekat dalam tindakan ekonominya. Kompleksitas jaringan bisnis yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh eksistensi kepercayaan baik antar partner usaha maupun kepada konsumen. Dampak sosial ekonomi dari hadirnya sosiopreneur muda Sanggar ASI yang konsen pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, dampak yang dialami oleh individu sosiopreneur berupa peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, adanya kepuasan yaitu perasaan bangga dan pencapaian prestasi diri yang menguatkan kepribadian sosiopreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovatif. Kedua, dampak yang dialami oleh konsumen, pelanggan, atau klien layanan Sanggar ASI yaitu adanya pengetahuan yang baik dan komprehensif perihal pengasuhan alami.
ASI dan menyusui bagi kaum perempuan, laki-laki atau suami, keluarga dan masyarakat luas. Bagi masyarakat yang direkrut sebagai konselor maupun karyawan pada unit layanan Sanggar ASI. Selain mendapatkan penghasilan rutin sesuai upah minimum provinsi, BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui fasilitas beasiswa mengikuti seminar yang diberikan oleh manajemen Sanggar ASI. Masyarakat di lingkungan tempat operasional usaha atau layanan Sanggar ASI juga mendapat kemudahan akses terhadap informasi serta produk yang mendukung implementasi pengasuhan alami ASI dan menyusui. Tentunya beberapa temuan penelitian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya apabila digunakan untuk mendeskripsikan dinamika sosial sociopreneurship muda secara keseluruhan. Studi ini masih mencermati satu kasus, karena itu masih banyak unsur-unsur lain yang dapat digali untuk melihat fenomena kemunculan sosiopreneur muda yang dapat memberikan dampak sosial pada lingkungan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kajian untuk mengukur cakupan kontribusi atau dampak sosial dari para sosiopreneur muda. Kedepan, adanya perubahan sosial dan teknologi yang ekspansif tentu akan selalu terbuka ruang untuk mengkaji fenomena ini. Baik, untuk pembahasan jurnal kali ini saya cukupkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan tuliskan di kolom komentar agar saya bisa memperbaikinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I lost myself.